Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kapal lidah. Yang pertama, bicarakan yang baik-baik. Pandai memilih kalimat, pandai memilih kata di dalam berbicara. Jangan berkata-kata kasar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan acara halaqah setelah ba'da asyar berjamaah tadi. Salawat beriringkan dengan salam, tak bosan-bosannya kita bersalawat kepada pucuk bimbingan umat Islam sedunia, yakninya nabiyina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tanpa memperpanjangkan kata-kata muqaddimah, marilah kita masuk ke dalam acara kita pada sore hari ini. Acara yang pertama, MC yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, tahfizul Quran yang akan dibawakan oleh Ari. Kepada Ari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ari yang telah membawakan ayat suci Al-Qur'annya. Acara selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Wildan. Kepada Wildan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengadakan tangan seraya berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم احفظنا علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفاء من الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Wildan yang telah membacakan doa. Acara selanjutnya sebuah ceramah yang akan dibawakan oleh Buya Dr. Andes Haji Alizarcan MAG. Kepada Buya, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi akmalana min al-masalihi wal ulumi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Anak-anakku, para santri perguruan Tawalib Padang Panjang yang dirahmati oleh Allah. Pada sore hari ini setelah asar ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu di Masjid Mujahidin Perguruan Tawalib dalam sebuah maksud dan tujuan, yaitu berhalaqah, yang barangkali ini adalah untuk yang kesekian kalinya. Kita bersyukur Allah izinkan bersama-sama di tempat ini. Saya melihat anda semua sehat walafiat. Ada yang sakit kan? Alhamdulillah semuanya sehat. Pada kesempatan ini Buya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa banyak sekali makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah di permukaan bumi. Sehingga kalau kita coba untuk menghitung, itu tidak akan pernah bisa kita menghitung. Jangankan untuk seluruh makhluk hidup, untuk satu jenis saja, umpamanya ikan di laut, belum ada seorang insinyur perikanan pun yang berani mengungkapkan bahwa jumlah ikan di laut itu adalah sekian. Itu belum ada. Jangankan untuk jumlah berapa ekor ikan, untuk berapa jenis ikan saja, itu sampai hari ini belum ada seorang insinyur perikanan pun yang berani menjustis atau mematok. Bahkan dalam waktu dekat belakangan masih ditemukan jenis-jenis ikan baru. Begitu pula bila kita masuk ke hutan rimba raya,
Entah berapa pula macamnya binatang yang hidup di hutan itu. Belum ada seorang insinyur pun yang berani mengatakan jumlahnya sekian. Terus berkembang, bahkan masih ditemukan jenis makhluk-makhluk binatang baru, saking banyaknya. Apalagi kalau kita masuk ke perut bumi, ada jadi jenis-jenis yang ada hidupnya hanya di perut bumi. Belum lagi kalau kita pergi ke ruang angkasa, banyak sekali dan banyak lagi jenis-jenis makhluk hidup yang ada di situ. Tapi yang jelas yang tidak dapat ditolak dari sekian makhluk hidup yang banyak itu, satu bernama manusia, kita ini. Lalu bagaimana dengan manusia? Nah, bedanya sangat jauh. Makhluk-makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah selain manusia adalah untuk manusia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menjadikan untukmu wahai manusia segala yang ada di bumi. Sebutlah apa saja yang barusan kita kemukakan tadi. Binatang di atas darat untuk manusia. Ikan di laut, di danau, di sungai dan sebagainya untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya untuk manusia. Belum lagi di dalam tanah itu sendiri berbagai macam barang tambang. Mulai dari yang bersifat besi, nikel, emas, tembaga untuk manusia. Sampai hari ini minyak bumi pun belum pernah habis, itu untuk manusia. Jadi Allah menciptakan makhluk hidup ataupun makhluk mati adalah untuk manusia. Lalu Allah menciptakan manusia untuk apa? Nah, kalau makhluk hidup selain manusia diciptakan adalah untuk manusia, untuk fasilitas hidupnya. Kan ada beberapa kebutuhan kita. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Itu semuanya oleh Allah diciptakan, disiapkan untuk manusia. Hanya semua yang disiapkan oleh Allah itu dalam bentuk bahan baku. Untuk pakaian Allah siapkan berbagai macam tumbuhan dan binatang. Olahlah agar menjadi pakaian. Untuk makanan Allah juga ciptakan tumbuhan dan binatang, olahlah agar menjadi makanan. Untuk tempat tinggal dan sebagainya Allah siapkan bahan bakunya, untuk mengolahnya adalah tugas kita. Jadi selain kita adalah untuk kita, lalu manusia itu tujuannya diciptakan oleh Allah untuk apa? Nah, setidaknya ada dua. Pertama, tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk mengabdi kepada Allah. Coba Buya sebut awalnya, mungkin Ananda bisa meneruskan ujungnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bagus. Kami tidak menjadikan jin manusia kecuali untuk mengabdi kepada Aku. Itu tujuan hidup kita yang pertama. Untuk beribadah kepada Allah. Termasuk yang sedang kita lakukan ini adalah dalam konteks beribadah kepada Allah. Termasuk Ananda semua berangkat dari kampung menuju perguruan Tawalib, belajar di sini dengan sungguh dan rajin adalah beribadah kepada Allah. Ini kalau kita hidup di dunia itulah kum fid dunya ka'annaka gharibun aw amiru sabil. Kau hidup di dunia itu adalah seperti orang yang lewat di jalan. Kita harus jelas tujuan kita. Maka tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah. Tidak boleh kita lari dari tujuan. Itu tujuan pertama. Nah, tujuan yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini dia. Aku ingin menjadikan di atas bumi itu seorang khalifah. Itu manusia juga maksudnya. Apa artinya khalifah? Banyak sekali pengertian khalifah. Satu di antara pengertian khalifah itu adalah untuk mengolah alam. Untuk mengolah alam ini. Nah, tadi sudah disampaikan
Kenapa alam perlu diolah? Karena semuanya bersifat bahan baku. Kita butuh makan, olah alam agar bisa jadi makanan. Kita butuh pakaian, olah alam agar bisa menjadi pakaian. Kita butuh tempat tinggal, olah alam menjadi tempat tinggal, dan sebagainya. Termasuk yang Anda pakai sekarang, pakaian. Ini ada di alam. Kenapa bisa dipakai seperti ini? Karena sudah diolah. Nah, Ananda semua, tujuannya adalah bagaimana caranya agar tujuan kita ini tercapai dengan baik. Agar kita bisa beribadah dengan sempurna, dan agar kita bisa menguasai alam ini dengan sempurna. Nah, banyak hal yang perlu kita lakukan. Nah, kita lihat di dalam kehidupan ini, ada orang yang tujuannya tercapai dengan baik, ibadahnya mantap. Kemudian dia bisa mengolah alam dengan ilmu yang cukup. Nah, siapa manusianya yang begitu? Pertama, manusia yang akhlaknya baik. Nah, kenapa yang akhlaknya baik? Karena orang-orang atau manusia yang akan sukses di dalam mencapai tujuan hidupnya adalah manusia yang banyak temannya. Nah, ini yang ingin Buya sampaikan kepada kita. Ananda sekalian, sekarang Anda akan hidup di perguruan tawalim, menuntut ilmu, berangkat dari kampung terus ke sini. Tujuannya tiada lain adalah menuntut ilmu. Itu adalah sebuah ibadah yang tidak bisa dibantah. Lalu siapa yang bisa sukses di dalam menjalani tugas menuntut ilmu ini? Bahkan bukan hanya sekadar menuntut ilmu, dalam berbagai macam aktivitas dan tugas kehidupan. Manusia yang bisa sukses itu adalah manusia yang banyak temannya. Yang banyak temannya, banyak yang membantu dan menolongnya. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang sangat lemah. Nah, jadi di sisi lain dia adalah untuk mengolah alam, dia adalah untuk mengatur alam, tapi di satu sisi manusia itu sangat lemah. Kenapa manusia disebut sangat lemah? Karena manusia itu serba tergantung. Bahkan dalam hal ini manusia itu lebih lemah dari laba-laba. Anda tahu laba-laba? Tahu enggak laba-laba? Itu lebih kuat dari kita itu. Laba-laba itu kalau buat rumah enggak pernah beli kawat ke toko. Kalau dia buat rumah enggak pernah beli besi ke toko. Dia buat rumah dengan memproduksi kawat sendiri. Itu laba-laba. Dia jalin sendiri benangnya, dia rakit sendiri, dia buat ruko. Rumah langsung merangkap toko. Tapi yang namanya manusia, sekecil apapun perbuatannya mesti terkait dengan orang lain. Coba, gue ingin tanya sama kita. Ada enggak pekerjaan yang kita hadapi di dalam hidup ini yang tidak butuh kita pertolong orang lain? Nah, siapa tahu? Ada enggak? Satu kerjaan saja, ketika kita mengerjakan pekerjaan tersebut, kita tidak butuh bantuan orang lain. Bisa enggak? Coba Anda terka. Ada enggak? Satu kerjaan saja. Enggak ada. Tempat lain Buya ceramah, lalu Buya tanya, ada yang jawab. Ada enggak kerjaan yang jika kita mengerjakan pekerjaan tersebut kita tidak butuh orang lain? Ada yang tunjuk tangan. Nah, Bapak tunjuk tangan. Apa kerjanya? Buang air katanya. Ketika kita buang air kita nggak butuh orang lain. Gue tanya lagi, Bapak buang air di mana? Ya di WC lah. WC itu yang buat siapa? Orang lagi. Berarti masih tergantung sama orang lain. Tidak pernah ada satu kerjaan yang dilakukan oleh manusia tanpa bantuan orang lain. Tapi kalau makhluk ini ada, jadi kita sangat lemah di situ. Kita sangat lemah. Bahkan ada kerjaan yang sangat ringan sekalipun, tapi jika kita mengajarkan pekerjaan tersebut, kita pasti perlu bantuan orang lain.
Apakah kerjaan itu? Senyum. Coba kalian terka, senyum perlu enggak orang lain? Perlu enggak senyum orang lain? Kalau tidak ya senyum sendiri jadinya. Kalau senyum sendiri gimana? Kalau orang senyum sendiri, udah ngapain dia itu? Udah gila dia. Jadi senyum saja butuh orang lain. Jangan senyum sendirilah. Artinya apa? Tidak ada satu kerja pun yang tidak butuh orang lain. Jadi mesti butuh orang lain. Jadi artinya apa? Orang yang temannya paling banyak itulah orang yang mudah dan gampang sukses. Nah, oleh karena itu kemanapun kita pergi, apapun profesi kita butuh pekerjaan, kita butuh orang lain untuk membantu kerjaan kita. Bahkan kalau menurut anggapan sementara kita makin kuat, tapi ternyata kita makin kuat, kita makin lemah. Makin tinggi status sosial kita, makin tinggi jabatan kita makin lemah. Kita makin butuh orang lain. Coba Buya tanya kita, Prabowo presiden itu bisa enggak nyetir? Nyetir mobil bisa dia? Bisa. Bahkan menjadi pilot pesawat terbang pun dia bisa. Tapi ketika dia sudah berjabat seorang presiden, dia nggak wajar nyetir lagi, butuh sopir. Artinya apa? Makin tinggi jabatannya, dia makin butuh orang lain. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Maka orang yang paling sukses di dalam hidup itu adalah orang yang temannya banyak. Kenapa? Karena banyak yang akan membantunya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk memperbanyak teman? Pernah Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, ditanya, "Yang Ali, siapa yang paling sukses di dalam hidup?" Nah, apapun profesi kita, termasuk kita di perguruan Tawalim, siapa yang paling sukses? Ali menjawab, yang paling sukses itu adalah orang yang paling banyak temannya, paling banyak kawannya. Nah kemudian kalau kita balikkan ke belakang, yang gampang gagal itu yang tak ada teman. Itu yang gagal, yang tidak ada teman. Nah, lalu bagaimana caranya untuk memperbanyak teman? Nah inilah Ananda semua. Ini intinya. Bagaimana caranya untuk memperbanyak teman? Untuk memperbanyak teman adalah dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Untuk memperbanyak teman adalah dengan akhlak yang mulia. Memperbanyak teman itu dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena orang akan dekat kepada kita, orang akan jauh dan akan jarak dari kita, itu sangat ditentukan oleh akhlak dan perbuatan kita. Nah, sekarang begini. 6 ekor sapi yang sama beratnya, sama besarnya, sama tingginya, pasti sama harganya. Karena harga sapi tergantung kepada dagingnya. Percaya tidak? Karena harga sapi ditentukan oleh dagingnya. Tapi 6 orang manusia yang sama besarnya, sama beratnya, belum tentu sama harganya. Kenapa? Karena harga manusia bukan bergantung kepada berat badannya, tapi harga manusia ditentukan oleh, coba terka, oleh akhlak dan budi pekertinya. Jadi kalau harga sapi, dagingnya, makanya makin berat sapi itu harganya makin tinggi. Makin tinggi harganya. Kalau manusia tidak itu. Nah kalau yang menentukan harga manusia itu adalah yang berat badannya, kira-kira yang di sini siapa yang harganya berat tinggi ini? Yang harganya tinggi. Tapi sayang harga manusia bukan kepada berat badan. Jadi jangan pula kita berbangga kalau badan kita besar, badan kita berat. Karena harga kita tidak tergantung kepada berat badan.
Sebab kalau kita bangga dengan berat badan, kita bangga dengan besar badan, kalau kita dipajang di dekat gajah, mana yang menang? Gajah menang atau kita menang? Gajah menang. Jadi kalau kita hanya berbangga dengan besarnya badan, kita dikalahkan oleh gajah. Tapi harga manusia ditentukan oleh apa? Oleh akhlak, oleh perilaku. Itu yang ditentukan. Dan itulah yang paling tinggi di dalam kehidupan manusia. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi agama Islam secara keseluruhan yang Anda pelajari ini adalah bagaimana cara manusia itu berakhlak mulia. Nah, kalau sudah bicara masalah akhlak, apa itu dia? Akhlak itu kalau secara pengertian gampangnya adalah perilaku. Sifatun sikatun fin nafsi tasduru anha al akhlak. Satu sifat yang terpendam di dalam diri kemudian melahirkan perilaku. Jadi akhlak itu adalah perilaku yang lahir dalam bentuk dua hal. Pertama dalam al-aqwal, dalam bentuk kata-kata. Yang kedua al-af'al, dalam bentuk perilaku. Kita bahas satu persatu. Pertama dalam bentuk kata-kata dulu. Orang akan menilai seseorang melalui kata-katanya. Jadi seperti ananda semua, apakah orang akan menilai kita sebagai orang baik atau menilai kita sebagai orang jelek? Alat nilainya itu tergantung kepada apa yang keluar dari lidah kita. Nah, jadi termasuklah Buya sendiri menilai kalian dari ungkapan lidah. Kalian juga menilai Buya dari ungkapan lidah Buya. Kalau binatang itu dipegang talinya, manusia itu dipegang lidahnya. Apa yang terungkap dari lidahnya. Makanya Nabi kita mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari yang akhir, hendaklah mengatakan yang baik-baik saja atau diam. Ada lagi kata-kata, luka karena pedang bisa diobat, luka karena lidah dibawa mati. Jadi Anda itu ditentukan oleh lidah Anda pertama dulu. Bagaimana ungkapan bahasa kita? Nan kuriak kundi nan merah sago yang baik budi nan rancak baso. Penilaian pertama terhadap manusia itu bergantung kepada kata-katanya. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali qaulan laina, qaulan salima, qaulan ma'rufa. Banyak sekali dalam Quran. Berkata lembut, berkata lurus, berkata jujur. Jadi penilaian pertama terhadap kita sebagai manusia adalah ungkapan lidah kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam ungkapan lidah. Yang pertama, bicarakan yang baik-baik. Pandai memilih kalimat, pandai memilih kata di dalam berbicara. Jangan berkata-kata kasar. Umpamanya, Buya akan berikan contoh seperti ini. Wala talmizu bil alqab. Jangan kamu memanggil saudaramu dengan cara yang tidak baik. Panggillah orang itu dengan nama yang paling ia senangi. Boleh enggak kita manggil teman kita? Bro, boleh enggak? Enggak boleh. Itu kasar namanya. Panggillah dengan nama yang ia senangi, dengan nama yang ia sukai. Nah, jadi itu pertama kali. Masuk dalam pergaulan kita di asrama ini, ungkapkanlah kata-kata yang menyenangkan. Yang menyenangkan teman kita, yang menyenangkan hati adik-adik kita, kakak-kakak kita. Karena penilaian pertama terhadap seseorang kepada kita adalah melalui ungkapan kata-kata kita. Falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik atau diam saja. Daripada orang tersinggung dari apa yang kita ungkapkan, lebih baik, lebih bagus kita diam saja. Itu dalam masalah perkataan.
Kemudian yang kedua yang akan menjadi penilaian baik buruk seseorang itu adalah al-af'al, perbuatan. Pertama termasuk pakaian. Untuk menilai kepribadian seseorang, maka kita akan bisa menilai dari pakaiannya. Pakaian yang bagaimana? Pakaian yang sopan. Pakaiannya yang sopan. Kebersihannya, kerapiannya, itu sangat menentukan sekali penilaian seseorang terhadap diri kita. Yang sopan. Tidak saja dalam waktu-waktu formal, tapi adalah dalam waktu non formal. Dalam waktu sehari-harian. Mungkin di waktu di lapangan main bola, bagaimana pakaiannya? Ada 4 standar pakaian yang harus kalian perhatikan, yang harus kita perhatikan dalam Islam. Tolong catat dan perhatikan baik-baik. Pertama, kita sebagai orang Islam, pakaian kita wajib menutup aurat. Anda tahu enggak mana yang termasuk aurat kita, lelaki? Tahu kan? Wajib tertutup mulai pusat sampai lutut. Itu aurat. Jadi nggak bisa bercelana pendek saja, nggak masuk itu. Gue akan perhatikan nanti siapa yang betul-betul mengamalkan pakaiannya menutup aurat kecuali di kamar kita. Itu standar yang pertama, menutup aurat. Orang akan menilai kita sekaitan dengan pakaian kita. Pertama adalah pakaian kita menutup aurat atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, pakaian kita itu tidak sempit. Memang menutup aurat tapi sempitnya bukan main. Nah, itu tidak sopan. Hanya orang yang tidak sopan berpakaian sempit, apalagi perempuan. Yang ketiga, tidak jarang. Dia berpakaian tapi kayak kaca, kelihatan dari luar apa yang ada di dalam. Tidak transparan. Kemudian yang keempat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Nah, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. 4 standar ini, ya, tidak merupai pakaian lawan jenis. Jangan sampai ada tawali putra yang punya rok nanti pakai rok. Ada kejadian itu seorang ayah mukulin anaknya. Kenapa dipukul pak? Dia pakai jilbab katanya. Kan bagus ya, tapi dia lelaki katanya. Marah ayahnya. Kan sudah pakai muslimah dia mau berjilbab. Iya sayang anak saya laki-laki katanya. Nah, ya. Karena itu tidak pakaian kita, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Tambah ada yang nambah satu lagi, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Nah, itu dia. Penilaian orang pertama kali terhadap kita pakaian kita ini. Anak tawalib pakaiannya harus pas. Yang belajar di tawalib pakaiannya itu bagus. Nah, itu dia pakaian. Jadi semua kita ya berpakaian yang bagus. Nah sekarang alhamdulillah kita berpakaian yang tepat, berpakaian yang bagus semuanya. Itu yang pertama, pakaian. Kemudian yang kedua, setelah kita pakaian, yang tidak kalah pentingnya adalah kebersihan dan kerapian. Kerapian, kita sebagai lelaki rambut kita pendek. Kalau perempuan rambutnya panjang, bahkan perempuan sama sekali rambutnya tidak kelihatan. Nah, bagaimana rambut kita? Rapi. Seorang yang akhlaknya bagus, dia pasti tampil dalam rambut yang rapi. Rambutnya dipotong secara rapi, kukunya dipotong rapi, giginya digosok, dibersihkan. Tapi kalau rambutnya panjang tidak menentu, gigi kuning, ada kulit cabai lagi di gigi itu. Nah, itu menggambarkan akhlak kepribadiannya seperti itu. Tapi kalau rambutnya rapi, giginya bersih, itulah gambaran akhlaknya. Jadi setiap kita tampil di depan orang banyak, itu harus diperhatikan. Makanya yang panjang rambut tidak menentu dipotong. Nah, itu untuk kebaikan kita. Rambutnya itu rapi.
Ya. Terus apalagi setelah kita rapi, pakaian kita rapi, gerak-gerik kita itu terhormat. Seorang yang akhlaknya mulia, gerak-geriknya itu sopan, jalannya sopan. Jalannya sopan. Tidak kayak kacang saja, mendudu-dudu, akhirnya tabrakan sama tonggak listrik, sama dinding. Dia sopan dalam berjalan. Bagus jalannya itu, enak, nikmat dia berjalan. Kalaupun berlari, sopan larinya. Kalau dia duduk, sopan duduknya. Kalau tidur, enak tidurnya itu, sopan, lurus. Itu orang berakhlak mulia. Itu penilaian seorang terhadap kita, dan disitulah letaknya tinggi ataupun rendahnya nilai harga diri kita sebagai manusia. Nah, Anda sekalian, Buya ingin kembalikan kepada yang awal tadi. Apabila kita sudah memilih akhlak dan kepribadian, kata-kata yang lembut, kemudian perilaku yang lembut, orang akan mendekat kepada kita. Teman-teman kita pasti banyak. Ujung dari teman kita banyak itu pekerjaan kita akan bisa menjadi sukses. Kenapa? Karena banyak orang yang membantu, menolong, meringankan beban kita. Nah, jadi artinya nilai seseorang itu ditentukan oleh sebanyak apa atau berapa orang yang membantu dia, berapa orang yang dekat dengan dia. Dan orang akan mendekat kepada seseorang kalau orang itu adalah orang yang akhlaknya mulia. Nah, Anda sekalian, itu dalam rangka menjaga akhlak. Salah satu di antara yang tak kalah pentingnya agar akhlak ya bisa langgeng, bisa abadi dalam perjalanan kehidupan kita sandi dengan ibadah. Jadi ada istilahnya hablum minan nas, kemudian dah hablum minallah. Kalau tadi Buya sampaikan itu termasuk ranah hablum minan nas. Bagaimana dengan hablum minallah? Hablum minallah ibadah kita kepada Allah. Ini juga penilaian. Biarpun dia punya pakaian yang bagus, dia punya pakaian yang rapi, rambutnya sudah terpotong, tapi ibadahnya tipis, sama saja dengan tidak. Jadi ibadahnya hablum minallahnya juga mantap. Nah, kita baru saja selesai tadi sholat asar berjamaah. Itu dalam rangka mengupayakan agar kita memiliki hablum minallah yang mantap. Hubungan kita kepada Allah yang mantap. Apalagi yang kita kerjakan tadi itu kan sholat. Nah, kita sebagai siswa tawalim, sholat itu adalah segalanya bagi kita. Makanya setiap waktu kita sholat jamaah di sini. Ini adalah tempat kita mendidik agar kita disiplin di dalam melaksanakan ibadah sholat. Rajin, taat, patuh dalam mengerjakan ibadah sholat adalah merupakan persiapan diri kita untuk bagus puta hablum minan nas kita. Jadi kepada kita semua, apabila waktu sholat sudah mau masuk, kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Itu adalah dalam rangka menjaga hablum minallah kita. Nah, Anda sekalian, di dalam batang tubuh kita yang satu batang ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita dalam batang tubuh kita ini. Nanti dalam kajian tauhid ada kita pelajari itu ada segitiga. Ada segitiga. Di atas kali adalah akal, kemudian sudut sebelah kanan ada nafsu, sudut sebelah kiri ada emosi, ghadab, rasa marah. Jadi akal paling atas, nafsu sebelah kanan, rasa marah, ghadab, emosi sebelah kiri. Kita akan tampil menjadi manusia terbaik kalau posisi segitiganya seperti yang Buya sebutkan tadi, akal di atas. Kalau akal paling atas, maka kita akan hidup dengan serba terkendali, karena akal lebih dulu. Kalaupun kita nafsu, nafsu orang yang berakal. Kalaupun kita marah, emosi, emosi orang yang berakal.
Tapi kalau segitiganya berputar, ghadab yang di atas, emosi. Emosi akan mengendalikan akal. Emosi akan mengendalikan nafsu. Putar satu lagi, nafsu yang di atas. Nafsu akan mengendalikan emosi, nafsu akan mengendalikan akal. Kalau sudah nafsu yang mengendalikan akal, maka tidak ada lagi akal sehat di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Makanya kita harus bertahan. Apa yang dapat kita lakukan agar akal kita tetap sehat? Akal yang paling atas. Nah, ini jawabannya adalah gantungkan ke atas dengan kuat. Hablum minallah namanya, gantungkan. Alat untuk menggantungkan itu adalah ibadah. Jadi orang akan bertahan menjadi manusia sempurna kalau ibadahnya sempurna. Kalau sudah bicara masalah ibadah yang sempurna, itu pasti dimulainya dari sholat. Makanya Ananda harus melatih diri memulai dari sholat yang mantap untuk menjaga hablum nas, menggantungkan segitiga itu ke atas. Sholat. Hablum minan nas, hablum minallah. Itu gantungan yang kuat. Kemudian dibuat pondasinya yang kuat. Pondasi yang kuat agar dia tidak goyang segitiga tadi. Pondasinya itu apa namanya? Pondasinya itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, jadi hablum minallah dengan sholat, dengan ibadah. Hablum minan nas dengan akhlak yang mulia. Kalau dia sudah memiliki ibadah yang mantap dan memiliki akhlak yang mulia, itu sudah sempurna itu. Insya Allah Ananda akan sukses di tengah-tengah kehidupan. Apapun profesi, apapun kegiatan dan kesibukan yang Ananda hadapi nanti di tengah-tengah kehidupan, Ananda akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil di tengah-tengah kehidupan kita. Fahimtum? Ini benar nih. Ya, apa yang paham? Nah, jadi artinya apa? Agar kita tumbuh menjadi orang yang sukses sesuai dengan profesi yang kita hadapi nanti. Ini kan macam-macam kejadiannya nanti. Sekarang Ananda yang seperti ini, tapi nanti macam-macam nih. Ada yang jadi pedagang, ingin sukses kita dalam dagang. Ada yang jadi guru, sukses kita jadi guru. Ada yang jadi dosen, dosen kita jadi dosen. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi bupati, macam-macam kejadian. Macam-macam nanti. Sekarang memang seperti ini. Nah, agar kita sukses dalam apapun profesi yang akan kita hadapi, maka modal utamanya adalah akhlak yang mulia. Untuk mendapatkan akhlak yang mulia, Anda menjaga pergaulan dan beribadah kepada Allah dengan ibadah yang mantap, ibadah yang kuat. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada. Nah, sementara berpikir, Buya akan tutup dengan sebuah kisah atau cerita betapa pentingnya akhlak. Ananda tahu bahwasanya salah satu surat di dalam Al-Quran namanya surat Luqman. Pernah baca surat Luqman? Pernah. Luqman itu adalah seorang hamba Allah yang hidup di zaman Nabi Daud. Dia adalah seorang hamba yang soleh. Di waktu umur 19 tahun dia sudah terkenal populer solehnya. Satu kali raja memanggilnya, Luqman, tolong bantu saya, kata raja. Saya ingin bersedekah daging kepada kelompok miskin yang tinggal di tempat itu. Bantu saya untuk menyembelih seekor kambing. Kemudian bagikan dagingnya kepada orang miskin itu. Namun sebelum kau bagikan dagingnya kepada orang miskin itu, sisihkan untuk saya 2 potong daging yang baik. Baik Tuan. Maka Luqman pun menyembelih seekor kambing, kemudian menyisihkan 2 potong daging baik untuk raja, dan yang lain dibagi. Yang disisihkan oleh Luqman itu adalah lidah dan hati. Lidah sepotong, hati sepotong, dikasihkan ke raja.
Raja melihat, oh ini hati dan lidah. Raja pun memasak daging itu. 2 bulan setelah itu, Raja manggil Luqman lagi. Luqman, siap Tuan Raja, tolong ulang lagi. Saya juga ingin bersedekah daging kambing kepada kelompok yang sebelah sana lagi. Tapi kali ini sebelum kau bagikan dagingnya, tolong kau sisihkan untukku 2 potong daging yang jelek. Kalau tadi daging apa? Yang baik. Sekarang daging yang jelek. Nah, setelah dipotong, ternyata Luqman hanya menyisihkan lidah dan hati juga. Sampai di rumah Raja bilang, yang baik lidah hati, yang jelek lidah dan hati juga. Nah, setelah dimasak, maka Luqman dipanggil ke rumah. Luqman, tolong jelaskan ke aku, apa Tuan? Yang baik lidah hati, yang jelek lidah hati juga. Ini maksudnya bagaimana? Akhirnya Luqman bilang waktu itu, begini Tuan Raja, saya bukan mengajar Tuan, ampun Tuan, tapi seolah-olah Tuan ingin menguji saya. Maka menurut pendapat saya, baik lidah maupun hati, itu kedua-duanya bisa menjadi terbaik, tapi juga bisa menjadi terjelek. Tolong kau uraikan wahai Luqman, begini Tuan, lidah dan hati itu hanyalah segumpal daging. Apakah dia akan tumbuh menjadi daging baik, ditentukan oleh si pemilik lidah itu. Kalau yang mempunyai lidah itu, pemilik lidah itu memakai lidah tersebut untuk mengatakan yang baik-baik, dia akan jadi daging baik. Tapi kalau si pemilik lidah itu menggunakannya untuk mengatakan kata-kata yang jelek, maka dia akan menjadi jelek. Sebab lidah seorang soleh sama warnanya dengan lidah seorang maling. Betul tidak? Jadi Ananda, apakah Ananda akan punya harga di tengah-tengah masyarakat atau tidak punya harga sama sekali? Kitalah yang menentukan diri kita. Lidah itu apa yang mau kita bilang, dia akan menyampaikan hal yang demikian. Nah, itulah kepada Ananda semua, kiranya mulailah dari pergaulan kita di asrama ini. Belajar dengan bahasa yang baik, berbahasa yang baik, berbahasa yang terhormat. Jangan seenaknya, apalagi berkata-kata kotor. Kepada siapa? Kepada orang yang sering dan terus berjumpa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kawan, teman sekamar, sekomplek. Kita belajar dari sini. Kenapa? Kata-kata itulah yang menjadikan nilai kita naik ataupun turun. Ini situlah harga diri kita. Jadi kita harus konsen untuk memikirkan harga diri. Jangan kita dihabiskan waktu untuk memikirkan harga barang. Karena banyak orang karena memikirkan harga barang sehingga dia lupa harga diri. Hendaklah harga diri lebih didulukan, lebih dikedepankan daripada harga barang. Kalau tidak ada bertanya, mungkin sampai di situ yang dapat kita uraikan pada kesempatan ini. Insyaallah dalam pertemuan-pertemuan berikut kita akan berjumpa kembali dan insyaallah akan bersama-sama dengan ustadz-ustadz kita yang lain, dan kita sudah siapkan untuk itu. Banyak maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.